Bahkan dia jadi Tuhannya, jadi Tuhan dunia, Menuhankan diri sendiri. menuhankan dirinya. Tanpa disadari. Banyak nggak yang seperti itu? Melulu begitu. Mungkin saya juga ya. Mungkin orang oke. Mungkin ya. Mungkin kita juga ya. Kita jadi Tuhan terhadap dunia yang Allah titipkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya diundang sama Abang WK Siregar di channel Kamu Bukan Tuhan. Ya karena diundang ya saya ada sedikit pertanyaan nih Bang. Mungkin pertanyaannya receh sih Bang. Cuman mengganggu pikiran saya. Gitu. Saya suka receh. Suka yang receh ya? Yang receh saya. Receh dikumpulin itu jadi Wih, banyak gede, kan? Bang. 1 juta kurang 100 itu nggak sih? Nggak jadi 1 juta. Jadi gini Bang, dari kecil saya itu mendapatkan beberapa stigma atau edukasi yang nempel di pikiran saya bahwa untuk mencapai tingkat keimanan paling tinggi itu harus murni mencintai Allah. Nah ini seakan-akan dalam pikiran saya itu apakah kita itu harus murni tok mencintai Allah tanpa mencintai yang lain? Soalnya gini Bang, saya belum bisa sampai ke mencintai hanya Allah semata. Saya masih mencintai anak saya masih mencintai beberapa hal, saya masih mencintai keduniaan ini. Nah, apa ini salah nggak Bang? Hal seperti ini. Nah, dari sudut pandang bahasa kita ini sebenarnya gimana Bang? Mencintai apa? Ya, mencintai Allah. Ya, kan untuk mendapatkan nyampainya keimanan itu mencintai Allah, Bang. Harus mencintai Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, sepenuhnya mencintai. Nah, seakan-akan itu harus menampilkan cinta kita ke hal yang lain. Sedangkan saya belum bisa. Kamu cinta sama Allah, cinta. Misalkan. Apa kamu yang mencintai Allah? Nah, tapi saya masih mencintai hal yang lain. Saya masih mencintai anak saya, istri saya. Oh, berarti bagus juga. Bagus itu. Bagus. Berarti masih ada Allah dalam hati ya. Jadi maksudnya gimana, Bang? Karena mencintai Allah itu kan abstrak gitu. Nah, saya sendiri sebenarnya mau bertanya mencintai Allah itu gimana caranya? Iya, itu dia. Itu kan masih apa ya? Masih ungkapan yang belum definitif. Belum konkret. Masih basa-basi atau gimana maksudnya? Masih slogan lah. Masih slogan tapi gimana sih manifestasinya? Nah, malah dipelintir ketika kita mencintai Allah seolah-olah tidak boleh mencintai yang lain. Ya. Sementara kan Allah kan menumbuhkan rasa cinta itu pada kita. Iya. Kalau dihilangkan tidak menghormati Allah yang memberikan rasa Iya cinta. dong. Ketika kita menghilangkan rasa cinta kita kepada yang lain, berarti kita menyia-nyiakan apa yang Allah berikan. Jadi kalau makna mencintai Allah itu harus gimana dong, Bang? Saya ambil contoh ya. Katanya kalau mencintai Allah itu tidak boleh mencintai dunia, gitu kan? Tidak boleh. Ya, ada yang ada yang berpendapat ya kan? seperti itu. Tadi ada kan tadi ya, saya tidak boleh mencintai. Saya tapi sendiri nggak bisa. Saya belum bisa. Bisa saya. Nah, gitu kan. Nah itulah fitrah. Terus ada yang ngomong gini. Siapa tuh nyumbang untuk urusan dunia? Ya kan nyumbang juga urusan dunia, Bang. Ya iya. Kan kudu-kudunya nyumbang. Nah itu dia. Gimana nih Bang? Maknanya koridornya ada di mana? Jadi gitu. Statement kita terima, slogan kita terima, tapi konteksnya nggak dapat. Konteks. Nah, memahami konteks ini kadang-kadang kita kebanyakan tidak nyambung, tidak ngeling dengan apa yang Allah maksud sendiri. Kalau memang tidak boleh kita berurusan sama dunia, ya Allah menciptakan Adam itu buat di mana? Buat di dunia. Di dunia. Jadi mencintai akhirat itu nggak ada perintahnya juga ya, mencintai akhirat. Konkretnya gimana mencintai akhirat itu? Kan belum di akhirat saya. Ya makanya. Konkretnya gimana gitu loh. Itu masih abstrak semua itu. Belum definitif. Tapi ini takut salah juga ya ini yang nonton. Kalau saya mencintai dunia itu bagian dari keimanan saya kepada Allah. Justru kalau kita mencintai Allah, justru kita harus peduli sama dunia. Harus peduli sama dunia. Harus mencintai dunia. Iyalah. Labang. Bising disalahkan. Harus peduli sama dunia. Ya, dunia itu titipan Allah. Harus Kita cintai. diciptakan Allah itu untuk mengurus dunia loh. Dunia itu dalam mereka kata bumi ya. Dunia yang tempat kita tinggal sekarang. Bagaimana
supaya kita bisa mengurusnya dengan baik kan harus kita cintai. Yang tidak boleh itu berlebihan. Yang tidak boleh itu menjadikan dunia itu sebagai Tuhan juga. Gitu loh. Menjadikan dunia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Contohnya di mana, Pak? Contoh menjadikan dunia. Jadi menjadikan dunia itu jadikan Tuhan. Bahkan dia jadi Tuhannya. Jadi Tuhannya dunia. Menuhankan diri sendiri. Menuhankan dirinya. Tanpa disadari. Banyak nggak yang seperti itu? Melulu begitu. Mungkin saya juga ya. Mungkin orang oke. Mungkin ya. Mungkin kita juga ya. Kita jadi Tuhan terhadap dunia yang Allah titipkan kepada kita. Harusnya kita sebagai wakil Allah mengurus dunia ini. Artinya ketika kita mengurus dunia harus confirm dulu ke Allah. Ya Allah, saya mau ngurus dunia. Nah, kumaha ieu carana? Iya kudu kumaha ieu confirm dulu. Nah, jangan kahayang urang sorangan we. Ada hukumnya juga gitu ya Iya. maksudnya. Soalnya kieu Bang, lamun yang saya terima dan pahami sekarang, apalagi kalau ada banyak sekali status, banyak sekali posting yang menyangkut keimanan ini seakan-akan terbelah jadi dua Bang. Satu urusan akhirat, satu urusan dunia. Nah, kalau kita tuh pengurusan dunia, urusan akhirat gitu. Sedangkan saya tuh nggak tahu ngurus akhiratnya apa gitu. Bentuknya belum tahu, belum pernah ke sana gitu. Ada yang pernah ke akhirat? Teman-teman boleh di-share ya kalau yang pernah Ya ke itu akhirat. tadi, ketika kita menerima sebuah istilah kita sendiri nggak tahu artinya apa. Dunia itu apa sih? Akhirat itu apa sih? Akhirat Gitu. apa Bang? Akhirat itu kan akhir, titik akhir. Karena belum berakhir Bahaya berarti masih dunia itu kan dini, kehidupan dini. di sini Iya. yang terjadi Titik akhir itu ditentukan oleh di titik dunia awal. Gitu loh. Jadi Kita itu mau- satu kesatuan Bang. Satu Berarti- episode. Berarti kalau kita mencintai dunia artinya kita memelihara hari akhir, Yes. Kita mencintai dunia itu justru untuk menuju akhir. menuju akhir. Jadi bebeakan di dunia menang Bang. bebeakan. Ya kudu beak. Kudu bebeakan. Kudu bebeakan. Nah, batasannya apa nih? Takut salah juga. Batasan apanya? Mencintai dunia itu batasannya apa? Supaya tidak jadi mempar gitu Bang. Jangan kita jadi Tuhan dari dunia itu. Nah, kita jadi Tuhan. Padahal mungkin aja kita pernah mengalami jadi Tuhan. Yes. Contoh-contoh itu. Contoh. Ayeuna urang ya, boga wilayah, boga tempat di rumah aja, di rumah. Miniatur dunia pelicil adalah rumah tangga. Rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga itu mau kita bawa kemana ini anak istri kita? Berdasarkan apa kita mengelola anak istri kita? Kita mendidik anak istri kita. Kita mengatur anak istri. Pakai sudut pandang apa? Pakai sudut pandang siapa? Ketika pakai sudut pandang Ketika pakai sudut pandang sendiri, ya, dan melakukan otoritas sendiri, otoritas sendiri, kita jadi Tuhan. Kita jadi Tuhan misalnya. Harusnya kita tanya ke bos. Allah. Kan Allah teh bos kita. Bos ya, kumaha ya budak teh? Nah, untuk bertanyanya itu kita harus apa? Ya kan ada panduan. Al-Quran. Ya, itu Al-Quran itu panduan ya, petunjuk ya. Ya, kok ketika kita susah memahami Quran tanya sama yang tahu gitu ya. Muhammad Rasulullah itu living Quran. Jadi ketika kita tidak bisa meng-create sesuatu secara mandiri, nyontoh atau mudah-mudahan nama contoh, wae mah. Rasul contoh. Contoh Rasul itu kan contoh kan. Kalau Ustad, punten Pak Ustad. Sekumaha. Ustad punya mustami kan, punya jemaah. Dan Ustad itu akhirnya kan manusiawi ya, ketika dia dipuja, dia akan perasaan menjadi Tuhan kecil. Ketika ini urusan kumaha saya, jadi Tuhan gak dia? Ya Tuhan. Oh, hati-hati Pak Ustad. Itu yang dipakai Firaun. Firaun ya. Firaun, ya. Banyak gak sekarang itu yang antara dalam kehidupan nyata ini Melulu. seperti Mungkin itu? kita juga seperti itu. Kita tidak bisa mensegmenkan, oh, udah dia mau Ustaz, udah dia mau kiai, bisa juga dia jadi Tuhan kecil. Nah, berarti ini pengingat buat saya. Ini substansial ini, esensial, hanya kejujuran yang bisa menjawabnya. Pada Bang, saat lamun orang jadi bos di perusahaan, Ya. kumaha orang jadi Tuhan kecil tuh. jadi Tuhan. Jadi Tuhan kecil, tapi orang ngejalankan sebuah komitmen yang disepakati sebagai SOP perusahaan, kumaha? Itu wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Bukan berarti saya jadi Tuhan. Tidak. Soalnya sih ini saya di perusahaan, orang kadang-kadang gitu. Bos ya. Bos, saya bos di perusahaan. Harus. Muncul orang dah Bos. orang jadi Tuhan. Bos itu khalifah. Bos itu khalifah. Nah ini ya, kadang-kadang kita terdogma seolah-olah kita itu hanya diciptakan itu
hanya untuk menjadi penyembah. Kita cukup dengan sholat, cukup dengan ke masjid, ya, bukan menyalahkan itu, bukan. Tapi itu hanya satu sisi dari manifestasi pengabdian. Ya, Banyak cara. banyak cara. Artinya seolah-olah kalau kita udah sholat, udah beribadah, Allah senang. Kalau kita nggak sholat, Allah marah. Ya pasti atuh Bang, sholat mah kemudian marah kitanya tidak sholat mah. Enggak juga. Kan sholat itu buat kita sendiri. Nah, itu bahas lain waktu deh. Takut salah sih, takut keseleo lidah juga itu. Tapi pada prinsipnya ketika kita jadi khalifah itu adalah bos, perpanjangan tangan Allah. berarti saya harus menggunakan koridor-koridor keilmuan yang ilmunya dari Allah. Dari Allah. Kalau saya Ketika kita jadi bos, yang kita pakai apa? Yang dari Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Rahman Rahim. nah, kasih sayang, Ketika anak buah salah, carekan. Sebagai bukti kasih sayang. bukan karena kita otoriter. Saya bikin aturan, Hmm. tidak diikutin saya marahin, itu kasih sayang kan? Kasih sayang. Kasih sayang terhadap perusahaan, bukan terhadap itu. Iya, Boleh itu Bang. boleh. Memang harus begitu. Nah, contohnya di Rasul pernah nggak seperti itu? Rasul ya sering lah begitu. Ketika keluar dari jalur, Marah. beliau marah Marah. Sama Ali Sayyidina Ali itu paling banyak dimarahin itu ya Sayyidina Ali. karena sayangnya Rasul Sayang kan. Rasul. Subhanallah. Gitu. Ya, Jadi orang-orang rata-rata memang orang terdekat ya. Orang-orang yang terdekat Rasul itu bau bebayakan disarankan karena kasih sayang kan. karena sayangnya dia. Satu kasus, satu cerita. Rasul bangun tengah malam, dia bangunin Ali juga. Ali, kenapa nggak bangun? Kenapa kamu nggak sholat? Ali membantah. Kalau Allah berkehendak untuk aku sholat, pasti dia membangunkan aku. Rasul marah di situ. Artinya bukan ucapan yang salah, bukan ucapan yang salah, Tapi cara berpikir. Yes. Cara Dia berpikir menjawab Allah. itu momennya nggak tepat. Dia menjadikan Allah sebagai alibi. Yes. Nah, ini Bang, ini saya ungkapkan ya. Saya itu kadang-kadang membaca banyak hal dalam kejadian, kadang-kadang membawa nama Allah itu sebagai alibi. Ini saya tuh serba salah kadang-kadang menjawab tuh. Lu tuh bener karena Allah atau emang jadikan alibi Allah Ya. itu gitu. Itu kan kejujuran kan? Soalnya kan kalau Allah berkenan kita pasti bangun, itu terlalu apa ya? Kita tuh terlalu picik terhadap Allah. Ya itu. Dia mengkambing hitamkan. Mengkambing hitamkan. Banyak sekali nih. Ada saya mau ditakdirkan miskin. Kok Allah ditakdirkan benar apa benar? Ya. Saya marah itu. Nah itu ya enggak. Gak bisa ya. Miskin kaya itu bukan takdir. Kan takdir pilihan itu Mas. Pilihan. Bahkan kita tuh ya harus kaya. Allah kan maha kaya. Iya, maka kaya masa kita Kitanya miskin? tidak Lu katanya beriman sama Allah, tapi lu nya miskin. Gimana sih lu? Ini keren nih Bang, ya bahasan-bahasan masalah sesuatu yang terjadi di sekitar kita ini harus dibahas Bang. Iya. Karena banyak sekali dogma yang terjadi di masyarakat kadang-kadang menjadikan alibi-alibi. Iya. Ya ketika kadang-kadang seolah-olah dunia ini jelek, dunia ini jahat. Ketika kita mengejar dunia nanti bakal Masuk neraka. masuk neraka. Ya kalau nggak kita yang ngurus, siapa yang ngurus? Orang lain. Masa yang ngurus sama orang jahat? Ya, kalau kita memang merasa diri kita baik, ya uruslah dunia itu dengan baik. Sepakat itu Bang. Gitu loh. Ini lumayan Bang, mencerahkan. Kayaknya kita harus ada bahasan-bahasan yang lebih mendalam ya untuk beberapa hal nih Bang. Kalau Abang berkenan nanti saya datang lagi. Yo, Kecelanya. sama benar banget. Jadi itu jadi jawaban, mudah-mudahan teman-teman ini menonton sampai tuntas dan nanti kita bisa diskusi loh. Kalau nanti ada kata-kata yang salah itu datangnya dari Sebenarnya nggak ada diskusi, ada lama ini. nggak ada diskusi apa? Nggak ada diskusi ini kan apa ya? Ini kan sebuah ketetapan yang memang harus begitu, nggak ada diskusi. Kalau kita memang hamba Allah gitu. Ketika kita hamba Allah ya, mari kita bersikap, berjalan, berperilaku sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Sepakat sih itu Bang. Saya pikir ya pertanyaan tadi cukup terjawab. Cukup terjawab. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Iya. Jadi iya kesimpulannya kita.
Dunia ini memang fana, tapi bukan berarti kita harus meninggalkannya. Uruslah dunia itu dengan bijaksana sebagai bukti cinta kita kepada Sang Maha Kuasa. Itu dia. Teman-teman setuju boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena kami bukan Tuhan. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.